Kembali lagi bersama kami di Kapu Podcast bersama channel YouTube kebanggaan kita semua, yaitu kami punya channel yang di dalamnya bukan hanya berisi tentang menghibur teman-teman semuanya, tapi memberikan edukasi, baik itu masalah tentang media ataupun masalah tentang kesehatan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita kedatangan salah satu aktivitas akademika dari Universitas Cut Nyak Dien, yaitu Apoteker Eva Sartika Dasopang. Beliau ini merupakan salah satu kebanggaan dari Cut Nyak Dien, Universitas Cut Nyak Dien, yaitu sekarang ini menjabat sebagai Wakil Dekan 1 Fakultas Farmasi. Selamat malam, Ibu. Selamat malam. Ya. Kayak mana, Ibu? Sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kita semuanya, seperti yang sudah dibilang sama kameramen tadi, bahwasannya pada malam hari ini kita membahas tentang masalah antibiotik. Seperti yang kita ketahui, antibiotik yang sekarang ini beredar di masyarakat, baik itu diperjualbelikan secara bebas. Mungkin teman-teman ataupun kedan-kedan semuanya bertanya-tanya apa sih antibiotik itu dan apa kegunaannya bagi kesehatan kita. Maka dari itu kita bertanya langsung kepada ahlinya, kita bertanya langsung kepada pakarnya. Ibu, seperti yang tadi yang saya katakan di awal, teman-teman mungkin banyak bertanya gitu. Apa sih antibiotik itu, Bu? Jadi begini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi Bapak Hardi menjelaskan ada antibiotik itu contohnya adalah amoksisilin atau antalgin. Nah, ini ada saya jelaskan sedikit bahwasanya antalgin itu bukan antibiotik. Ya, jadi amoksisilin betul itu adalah antibiotik, tapi antalgin tidak. Nah, apa itu antibiotik? Ya mungkin kalau kita itu sering menjumpai antibiotik ini orang lebih gampang ya membelinya, misalnya di apotek. Kadang ada beberapa toko obat yang menjual antibiotik juga gitu. Padahal sebenarnya toko obat tidak boleh menjual antibiotik, tidak boleh menyediakan antibiotik. Tetapi pada kenyataannya memang kita lihat di lapangan bahwasannya banyak juga toko obat. Kadang toko kelontong tadi atau apa tadi ya? Ada juga jual antibiotik. Ada macam kedai-kedai kita pinggir jalan tuh kadang ada yang jual amoxicillin. Ada juga ya? Ada. Oh, itu. Padahal sebenarnya itu kan merupakan obat keras dan dia tidak boleh sembarangan kita konsumsi. Kenapa tidak boleh sembarangan kita konsumsi? Jadi antibiotik ini adalah obat yang bisa digunakan untuk membunuh bakteri yang ada di dalam tubuh kita apabila kita terinfeksi. Kira-kira seperti itu. Bahasa awamnya. Nah, antibiotik ini ada golongan-golongannya ya, ada beberapa macam golongan daripada antibiotik itu, tetapi dia tidak boleh kita konsumsi sembarangan. Kenapa? Karena kalau misalnya sudah terjadi namanya resisten antibiotik ya, mungkin teman-teman yang awam mungkin nggak tahu tuh resistensi itu apa. Resistensi itu artinya adalah apabila kita mengkonsumsi satu antibiotik ya, kemudian antibiotik itu kita tidak gunakan dengan cara yang tepat sehingga menyebabkan kuman yang tadinya masuk di dalam tubuh kita itu menjadi kebal terhadap antibiotik tersebut gitu. Jadi kalau misalnya bisa dibayangkan, misalnya contoh ada kita mau menggunakan antibiotik, contoh aja lah yang paling gampang untuk operasi. Untuk mencegah terjadinya infeksi itu tadi kan biasanya digunakan antibiotik. Ya kan, sebelum terjadi setelah operasi atau sebelum operasi biasanya digunakan antibiotik. Nah, apa bisa kita bayangkan apabila kita itu sudah kebal terhadap antibiotik tersebut, iya, sehingga kita dikasih apa lagi, antibiotik apa lagi. Sementara antibiotik yang kita gunakan itu misalnya karena kita konsumsinya sembarangan seperti tadi yang Pak Ardi sebutkan, sehingga
semua antibiotik itu udah kebal, terus kita mau dikasih apa gitu untuk mencegah terjadinya infeksi akibat bakteri atau kuman tadi. Sebenarnya Kira-kira. seperti ini, Bu. Sebagai ibu seorang apoteker, ada nggak regulasi yang mengatur tentang peredaran antibiotik di Indonesia itu? Kalau saya bukan yang mengatur peredaran obat, tapi Ah. kita sudah, maksudnya itu di dalam dunia kefarmasian itu kan ada peraturan-peraturan yang berhubungan dengan peredaran obat-obatan, termasuk daripada antibiotik ini tadi. Jadi kalau misalnya antibiotik itu harus mempunyai izin yang bisa mengedarkan. Jadi kalau dia toko obat saja, biarpun dia berizin, ya kan, tapi izinnya toko obat dia tidak boleh menyediakan itu tadi. Kira-kira seperti itu. Apalagi toko kelontong yang jelas-jelas orangnya tidak ada di situ yang bertanggung jawab untuk efek samping mungkin atau resistensi yang terjadi akibat daripada antibiotik tersebut. Selain resistensi tadi yang Ibu bilang tadi, apa aja selain itu apa dampak dari kita terlalu banyak memakan antibiotik gitu, Bu, selain resistensi tadi? Kalau jadi resistensi ini bukan kita terlalu banyak ya mengkonsumsi antibiotik, bukan. Tapi antibiotik misalnya begini, contoh tadi Pak Hardi menyebutkan itu adalah amoksisilin. Amoksisilin itu minimal pemakaiannya untuk di Indonesia ya berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan. Maksudnya bukan peraturan Menteri Kesehatan, tapi berdasarkan regulasi yang ada, tata laksana pengobatan antibiotik itu dikonsumsi minimal 3 hari. Jadi kadang-kadang masyarakat kita ini kan kalau misalnya dia sudah konsumsi antibiotik baru 1 hari karena dia merasa lebih baik, setelah itu dia berhenti. Ya berhenti. Itu sering itu terjadi. Iya, itu sering terjadi. Sehingga itu yang menyebabkan resistensi di Indonesia ini cukup tinggi. Resistensi antibiotik di Indonesia ini cukup tinggi. Itu yang menyebabkan itu terjadi. Dan itu adalah salah satu efeknya adalah apabila nanti digunakan antibiotik itu lagi, itu nggak mempan lagi untuk kita. Imunnya jadi nggak ini gitu? Nggak bisa antibiotik masuk, itu bekerja untuk bakteri itu tersebut karena bakteri itu sudah bermutasi kira-kira begitu, sehingga antibiotik ini nggak bisa digunakan untuk bakteri itu tersebut, untuk penyakit tersebut gitu. Nah, selain itu juga ada beberapa antibiotik yang kita nggak bisa konsumsi sembarangan karena dia termasuk obat keras, berarti dia mempunyai efek samping. Iya, jadi kan harus orang-orang yang mempunyai izin, orang-orang yang mengerti, orang-orang yang paham, yang sebenarnya boleh mengedarkan antibiotik itu. Iya, karena dia termasuk golongan obat keras, bukan obat bebas atau obat bebas terbatas gitu. Kira-kira seperti itu. Itulah yang tadi yang Ibu bilang tadi, makanya dokter itu bilang kan saya sering kalau misalnya berobat itu kan ke dokter yang bilang ini antibiotiknya dihabiskan gitu ya mungkin. Iya, betul. Ada beberapa pertanyaan. Kan awal penemuan dari antibiotik ini kan oleh seorang ilmuwan, kalau nggak salah saya dari Skotlandia kalau nggak salah saya, di 1881 kalau nggak salah. Awal penemuan itu, Bu, itu sebabnya apa gitu, Bu? Kenapa kok misalnya antibiotik ini sampai ditemukan gitu? Sebenarnya ya kalau menurut saya banyak penemuan-penemuan ini yang sebenarnya nggak sengaja ditemukan. Maksudnya banyak penemuan-penemuan yang memang sebenarnya tidak sengaja ditemukan gitu. Bukan hanya karena kita mencari segala sesuatu kemudian itu tiba-tiba ditemukan. Enggak. Kebanyakan itu penemuan-penemuan itu adalah secara tidak sengaja sehingga dia menimbulkan misalnya kayak X-ray gitu. Dia sekarang tidak sengaja juga ditemukan gitu. Berarti penemuan maksudnya bukan harus dia ada riset sendiri nggak ada. Iya, Berarti dia secara tidak sengaja sebenarnya ya, kebanyakan iya itu. Selanjutnya, Bu, ada orang bertanya gini, Bu, kepada kita, apakah kalau kita menggunakan yang namanya antibiotik itu baik nggak sama kita untuk diri kita sendiri? Apabila kita kan banyak orang yang alergi sama antibiotik gitu kan, Bu. Itu kayak mana, Bu, apanya? Kalau alergi itu biasanya kan kalau misalnya kita berobat ke rumah sakit, kemudian itu sebelum kita diberikan antibiotik tersebut, biasanya kita ditanyakan dulu ada alergi apa, kira-kira begitu. Terutama untuk yang injeksi.
Injeksi ya? Ya, karena injeksi itu kan langsung masuk ke dalam sirkulasi darah, dia nggak bisa ditarik. Tapi kalau misalnya kita dalam bentuk tablet, misalnya saya masuk kan ke dalam, kita bisa muntahkan kembali sehingga konsentrasi mungkin yang dalam darah itu cuma sedikit gitu kan. Tapi kalau dia di dalam sudah disuntikkan, gimana cara nariknya kan nggak bisa. Sehingga kalau di rumah sakit itu dites lah ya, tes sensitivitas untuk untuk antibiotik tersebut. Jadi nanti disuntikkan sedikit di bawah permukaan kulit, kemudian itu dilingkari. Apabila terjadi bengkak di situ berarti kita alergi terhadap antibiotik tersebut. Kira-kira seperti itu. Selama Ibu jadi apoteker lah ya, itu banyak nggak terjadi apa tuh namanya kasus yang seperti itu, orang nggak bisa makan obat ini apa antibiotik ini karena ini apa itu ada nggak Ada, tapi kasusnya itu kalau saya dulu buka apotik itu nggak banyak sih, Nggak cuma banyak, ada. Terus Bu gini Bu, ini kan sekarang nih kita kan lagi semarak-maraknya COVID-19 ini kan. Banyak orang yang mengatakan pakai obat ini, antibiotik ini bisa sembuh gara-gara virusnya ini kalah sama antibiotik ini katanya. Sebagai apoteker lah Bu, bagaimana efektivitas obat yang katanya itu menyembuh COVID yang ada di pasaran sekarang ini menurut Ibu? Jadi gini, kalau misalnya antibiotik ya kan, antibiotik kan tuh antibakteri ya kan, untuk bakteri bukan untuk virus ya kan. Berarti salah lah orang dulu. Iya, tunggu dulu. Jadi nggak bisa kita langsung menyatakan bahwasanya sesuatu itu salah atau benar gitu kan, nggak bisa tanpa ada dasar-dasar ya kan, dasar-dasarnya atau penelitian-penelitian. Jadi sebenarnya antibiotik yang digunakan pada saat itu pada pasien COVID itu tadi itu digunakan untuk efek penyakit ya, misalnya contoh nih, COVID itu biasanya menyerang saluran pernapasan, ya kan, Iya, betul. menyebabkan infeksi virusnya. Itu yang dicegah untuk itu tadi gitu, kira-kira seperti Melalui itu. antibiotik itu tadi. Iya, tapi bukan antibiotiknya mematikan virusnya, berarti bukan. cuma meringankan gejala aja mungkin. Bukan meringankan gejala, tapi virus itu menyerang organ lain, menyebabkan terjadinya infeksi. Virusnya menyerang organ lain, kemudian menyebabkan terjadinya infeksi karena sistem imun kita kan jadinya turun kan. Nah, terjadinya infeksi di situ. Nah, akibat infeksi itulah tadi yang disembuhkan pakai antibiotik. Bukan dia membasmi virusnya, bukan. Berarti itu salah lah apa itu ya? Kalau tata laksananya tidak laksana. salah, tapi maksudnya pemikiran orang awam itu bahwasanya aku sakit apapun aku harus konsumsi antibiotik. Itu yang salah. Itulah banyak itu terjadi, misalnya ada demam dikit makan ini amoxicillin itu tadi kan. Iya, padahal itu nggak boleh. Itu nggak boleh ya? Nggak boleh. Oke Bu, kita mungkin masuk pertanyaan yang mungkin banyak orang yang bertanya mungkin, tapi di luar dari pembahasan kita tadi tentang antibiotik. Pertanyaannya tentang vaksin ini Bu. Sekarang kan pemerintah itu sedang giat-giatnya untuk melaksanakan vaksinasi massal di mana-mana. Biar katanya sih, ya ini katanya akan terbentuklah yang namanya herd immunity di antara komunitas kita masing-masing, baik itu di desa, kecamatan, maupun di daerah-daerah kita masing-masing. Timbul sebuah pertanyaan dari teman-teman ataupun kedan-kedan yang ada di luar, seberapa bergunanya kah yang namanya vaksin itu, dan berapa efektivitasnya dia mencegah pandemi corona ini yang sedang menjalar di dunia ini. Mungkin inilah pertanyaan terakhir lah itu. Jadi gini ya, kalau ditanya efektivitas vaksin mungkin nanti bisa dibaca banyak penelitian. Karena ini macam-macam ya, vaksin corona ini kan macam-macam, ada Sinovac, ada Moderna, ada AstraZeneca ya kan. Masing-masing mempunyai efektivitasnya sendiri-sendiri. Mungkin kalau untuk teman-teman di luar sana atau kedan-kedan ya tadi katanya ya di luar sana ini itu sudah bisa dibaca ya efektivitasnya. Tapi artinya begini, vaksin ini adalah kalau kita bilang itu adalah suatu ikhtiar ya. Kalau menurut saya secara pribadi itu adalah ikhtiar. Jadi kadang kan kita sering orang bilang begini ya,
kalau kita mau mati ya mati aja, udah ajalnya. Iya. Ah, kira-kira begitu ya. Banyak gitu. Kalau udah mau mati mati aja kan udah ajalnya, duduk-duduk pun mati juga Duduk gitu pun kan. mati gitu. Iya, tapi nggak ada usaha, nggak ada ikhtiar di situ untuk mencegah supaya kita tidak terpapar misalnya seperti itu. Nah, vaksin ini apabila dibuat sebagai virus yang sudah mati yang dimasukkan ke dalam tubuh kita, kemudian itu sistem imun di dalam tubuh kita itu jadinya mengenali si virus itu tadi, membuatlah rancangan gimana caranya untuk membunuh virus itu kalau dia datang lagi. Kira-kira seperti itu. Tapi bukan berarti kalau kita sudah vaksin, ya kan, apabila sekarang ini kan vaksin 1, vaksin 2, ada booster gitu kan. Bukan berarti bahwasannya kita sudah terkena vaksin terus itu kita jadi kebal terhadap virus corona ini. Contoh aja lah paling gampang. Kita kan dulu ini vaksin cacar ya, campak gitu. Iya, betul. Ya kan? Waktu apa itu? Tapi setelah berjalannya waktu makin besar kan kita kena juga. Kadang. Kan kira-kira seperti itu. Jadi sama seperti itu. Berarti nggak menutup kemungkinan ketika seorang udah divaksin, dia terkena corona itu besar lah kemungkinannya juga. Iya, tetap. Maksudnya itu besarnya itu sama, cuma dia efeknya nanti yang berbeda karena kan tentara dalam tubuh kita itu udah tahu tuh. Gitu. Iya, strategi untuk menyerang gitu, dari mana ininya. Kira-kira seperti itulah kalau bahasa awamnya ya. Oke. Mungkin ini aja lah bincang-bincang kita malam hari ini. Mungkin ada manfaatnya lah bagi kedan-kedan semuanya yang ada di rumah. Ingat ya, antibiotik itu bukan suka-suka kalian aja belinya, bukan suka-suka kalian aja minumnya. Yang tadi Ibu tuh bilang lah, banyak kali efeknya. Iya. Pokok mau pakai yang namanya antibiotik tuh tanya-tanya lah sama dokter. Jangan suka-suka hati kalian aja belinya. Ya, sama apoteker juga. Ya, apoteker juga. Semuanya. Katanya Bu ada akun YouTube ya Bu? Iya, jadi YouTube kita itu ya channel saya namanya Yuk Kenal Obat. Ya, bagi kedan-kedan yang mau subscribe nanti ya di bawah ini bisa ada ya channelnya Yuk Kenal Obat. Jadi nanti jangan lupa lah kalian agak subscribe lah. Masa 4.000 lebih yang ada di channel ini masa nggak mau di-subscribe. Yuk Kenal Obat. Jadi itu cerita tentang atau membahas tentang obat dan penyakit penyakit yang tidak membutuhkan obat. Oh gitu. Iya. Jangan lupa kalian subscribe itu. Jangan pula nggak kalian subscribe. Oh ya, satu lagi, kedan-kedan semuanya. Hari ini kita nih berada sama seperti channel YouTube kita. Berada di Kapu Cafe. Kapu Cafe ini berada di Tanjung Sari Pasar 1. Kalau kalian jalan-jalan lah, sebenarnya tempatnya strategis. Dia berada di pinggir jalan, samping perumahan Puri, depan Alpamidi. Jangan lupa kalian datang. Itu saja kedan-kedan semuanya. Sampai ketemu di video-video kami yang selanjutnya. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.